Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjualan barang dagangan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Ini contohnya yang berkaitan dengan penjualan barang dagangan ya. Di PT Semar itu menguasai 100% saham milik PT Gareng. Kemudian ada transaksi bahwa PT Semar itu menjual barang dagang kepada PT Gareng seharga 9.750.000. Sedangkan harga pokoknya adalah 8 juta. Jadi dalam hal ini yang kita perhatikan bahwa harga pokoknya 8 juta, tapi laku terjual 9.750.000 sehingga ada laba sebesar 1.750.000 rupiah. Nah ini harus pada saat menjual itu PT Semar karena sudah mencatat laba sebesar 1.750.000, maka ini harus dieliminasi. Begitu juga karena PT Gareng mencatat barang dagangan itu terlalu besar sebesar 1.750.000, maka ini juga harus dieliminasi ya. Jadi maka jurnalnya seperti ini. Laba ditahan PT Semar pada persediaan barang dagangan PT Gareng. Kemudian kalau kita lihat di kertas kerjanya ya, jadi ini hanya cuplikan saja berkaitan dengan barang dagangan. Kita lihat di kolom eliminasi, ini adalah dari jurnal eliminasi tadi, bahwa persediaan barang dagangan dieliminasi di sebelah kredit sehingga di neraca konsolidasi itu sudah menunjukkan saldo yang benar, yaitu sebesar 8 juta. Yaitu itu yang berkaitan dengan barang dagangan. Kemudian contoh berikutnya, bagaimana kalau penjualan barang dagangan itu oleh anak kepada perusahaan induk ya. Jadi itu tergantung dari persentase kepentingan dan metode yang dipakai apa ya. Contohnya seperti ini, pada saat menyusun neraca konsolidasi persediaan barang dagangan PT Induk atau perusahaan induk itu PT Semar ya. Dalamnya PT Semar itu menunjukkan 20 juta, termasuk diantaranya adalah 8 juta. 8 juta itu yang dibeli dari PT Gareng. Ini harga jualnya ya. Di mana PT Gareng itu sudah memperhitungkan laba sebesar 25% di atas harga pokoknya. Sehingga PT Gareng itu sudah mengakui 25%-nya itu adalah kita mencari berapa 25%-nya dari 8 juta. Itu 25%-nya adalah sebesar 1.600.000. Nah, kemudian barang dagangan itu juga harus dikurangi sebesar harga pokoknya. Tadi kan dicatat 8 juta. Jadi kita harus mencari berapa harga pokoknya. Nah ternyata harga pokoknya adalah 6 juta. Setelah hitung-hitung 100 per 125. Kenapa 125? Karena tadi sudah dihitung labanya adalah 25%. Jadi harus dikurangi 6.400.000 sehingga harus dieliminasi sebesar 1.600.000. Sehingga jurnal eliminasinya berbunyi seperti ini. Jadi kenapa laba ditahan PT Gareng, laba ditahan PT Semar, kemudian investasi saham pada PT Gareng, dan persediaan, inilah jurnal eliminasi. Kalau jurnalnya yang membuat adalah tadi kan tergantung dari metode apa yang dipakai ya. Ini kalau metode equity. Sedangkan kalau metode cost ini hanya mencatat jurnal laba ditahan PT Gareng pada persediaan barang dagangan PT Gareng. Kenapa? Karena PT Gareng itu pada saat mencatat jurnal itu karena metodenya adalah metode cost, itu berapapun laba yang diperoleh, kemudian itu tidak jumlah investasi saham itu tidak berubah ya. Jadi tidak berubah sehingga tidak terpengaruh pada saat membuat jurnal eliminasi. Kemudian contoh yang kedua, dari kasus yang kedua, ini dari contoh kasus pertama tadi, misalkan jumlah, kalau tadi kan 100%, berarti semuanya diakui ya. Nah, sekarang contoh kedua bagaimana kalau hanya mengakui sebesar 72%. Maka
karena hanya mengakui sebesar 72%, maka tadi yang sudah diakui itu harus kita kalikan sebesar 72%, ya 72%-nya. Nah, di sini laba ditahan PT Gareng itu harus dieliminasi sebesar karena 72%, maka hak kepemilikan dari PT Gareng itu sebesar 28%. Maka laba ditahan PT Gareng ini harus dihitung 28% dikalikan dengan tadi 1,6 ya. Kemudian itu sama dengan 448. Kemudian laba ditahan PT Semar itu juga harus dikurangi sebesar 1.152.000 ya. Itu jurnal yang pertama. Yang kedua, bahwa laba yang ditahan PT Gareng atau perusahaan anak juga harus dieliminasi dengan investasi saham pada perusahaan anak sebesar 1.152.000 yaitu. Kemudian itu kalau metode equity. Sedangkan kalau metode cost ini tetap yang dicatat hanya laba ditahan PT Gareng pada persediaan barang dagangan sebesar 1.600.000. Jadi tidak terpengaruh adanya berapa laba atau karena tidak berapa laba yang diperoleh oleh anak, kemudian investasi itu tidak dicatat. Nah, di sini dimisahkan ada keterangan tambahan ya. Ini ada beberapa keterangan tambahan yang berkaitan dengan nanti pembuatan neraca konsolidasi ya. Ada harga pokok investasinya, kemudian modal sahamnya seperti apa, laba ditahan, kemudian saham yang dimiliki seperti apa. Nah, kemudian kita buat kertas kerjanya. Ini yang dibuat. Ini kalau metode equity ya. Tadi sudah ada eliminasi ya. Tadi eliminasi dari kolom eliminasi tadi kita masukkan di sini. Nah, kemudian itu kalau metode equity. Jadi kita lihat yang kita lihat di sini yang berubah ada beberapa perubahan ya. Tadi persediaan barang dagangan, kemudian investasi saham, kemudian laba ditahan baik PT induk maupun PT anak. Kemudian kita menghitung berapa minority interest-nya, berapa controlling interest-nya ya. Setelah itu kita buat neraca konsolidasi. Tapi ini tidak bisa karena keterangan semuanya belum lengkap. Jadi hanya cuplikan saja yang berkaitan dengan barang dagangan. Begitu juga dengan metode yang kedua, dengan metode cost ya. Metode cost ini juga ada beberapa perbedaan karena tadi berkaitan dengan pencatatan laba yang ditahan ya. Dengan investasi saham, maka di sini ada laba ditahan untuk perusahaan induk, itu yang berbeda. Kalau di metode equity tidak ada ya. Demikian penjelasan saya mengenai barang dagangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.